Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rutinistian Maliziani. Nah, kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU. Nah, adapun materinya sudah saya siapkan dan akan saya share pada presentasi saya kali ini. Ini dia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU yang mana tujuannya adalah yang pertama yaitu menjelaskan komponen utama CPU dan fungsinya. Kemudian yang kedua, membahas struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, kontrol unit, dan register. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesin yang diterimanya. Di sini ada saya tampilkan gambar. Di sini ada bagian komputer, yaitu terdiri dari input-output, sistem bus, memori, dan kemudian ada CPU sendiri. Nah, kemudian dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa CPU juga terdapat beberapa komponen yang membentuknya. Lalu apa yang dimaksud dengan CPU itu sendiri? CPU adalah Central Processing Unit. Kemudian CPU ini sendiri adalah merupakan komponen terpenting dalam komputer. Nah, komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, CPU sendiri itu terdiri dari beberapa komponen seperti gambar yang sudah saya share tadi. CPU terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit, atau disingkat ALU, biasanya kita tahu. Dan kemudian yang kedua ada Control Unit, yang ketiga Register, dan yang keempat CPU Interconnection. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya ini saya tampilin gambar dari komponen internal CPU itu sendiri. Nah, di sini kita lihat dari gambar CPU itu terdiri dari ALU, control unit, register, dan ada bus yang menghubungkan, yang biasanya kita sebut dengan sistem bus. Nah, sistem bus sendiri itu ada 3 ya, yaitu control bus, data bus, dan address bus. Tapi untuk sistem bus itu akan dibahas terpisah dalam video lainnya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu ALU, Arithmetic and Logical Unit. ALU sendiri bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer ya yang bersifat hitung-hitungan. Kemudian ALU juga sering disebut mesin bahasa atau mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Lalu ALU ini sendiri seperti istilahnya ya terdiri dari 2 bagian yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kalau unit aritmetika tentunya di sini melakukan tugas penjumlahan pengurahan yang berhubungan dengan hitung-hitungan, sedangkan unit logika itu berhubungan dengan logika-logika seperti AND, OR, seperti itu. Kita lanjut sekarang ke kontrol unit. Nah, kontrol unit sendiri di sini bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya. Karena namanya memang kontrol, jadi dia memang bertugas untuk mengatur dan manajemen dari fungsi-fungsi yang lainnya ya. Kemudian di sini tanggung jawab unit kontrol juga adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kita lanjut di sini ke register, komponen dari CPU yang ketiga. Nah, register sendiri di sini adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Kemudian memori ini bisa bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Sampai di sini teman-teman semuanya sudah paham ya. Sekarang saya lanjutkan ke komponen CPU yang keempat, yaitu CPU interconnection. Yaitu yang pertama, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Jadi tadi kita lihat juga pada gambar, kalau kita flashback tadi ada
beberapa slot sistem bus yang saya sebutkan tadi ada 3. Nah, itu termasuk juga dalam CPU interconnection. Kemudian komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register ini terhubung karena adanya CPU interconnection. Kemudian komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, pirati masukan atau keluaran juga terhubung di CPU interconnection. Di sini ada gambar struktur detail internal CPU. Tadi sudah kita sebutkan 4 komponennya, yaitu ada ALU, unit aritmetik dan logika. Yang kedua ada control unit, kemudian ada register, dan kemudian ada CPU interconnection. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, di dalam ALU sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia bertugas mengolah data, jadi dia memiliki fungsi penting juga dalam CPU. Kemudian di sini ada status flag. Status flag ini sendiri adalah bendera status. Dia akan memberitahu atau memberikan sinyal apakah operasi yang dihasilkan itu bernilai negatif atau positif, atau bernilai 0 atau tidak 0, atau mungkin juga terjadi kondisi overflow. Overflow itu sendiri adalah di mana jumlah bit yang dihasilkan tapi melebihi dengan bit yang tersedia. Nah, kemudian di sini ada shifter. Shifter di sini adalah fungsinya untuk menggeser nilai-nilai bit itu sendiri. Dan kemudian ada komplementer. Dalam ALU, komplementer ini digunakan pada saat terjadi operasi pengurangan. Berarti kalau pengurangan karena ada bilangan yang bernilai negatif, jadi dibutuhkan komplementer. Nah, kemudian di sini ada aritmetika dan logika boolean tentunya, yaitu untuk logika-logika dan operasi-operasi yang menggunakan perintah-perintah bahasa mesin itu sendiri. Lalu di sini unit kontrol ya. Di sini di unit kontrol itu ada yang namanya sequencing login, kemudian kontrol unit register dan decoders, kemudian juga ada kontrol memori. Semuanya ada di unit kontrol. Kemudian dia bertanggung jawab untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksinya. Mungkin di situ dari struktur detail internal CPU ini sendiri. Kemudian kita lanjut sekarang ke fungsi dari CPU itu sendiri. Nah, fungsi CPU ini yaitu yang pertama adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi. Kemudian CPU sendiri akan menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Dan yang ketiga, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama, operasi pembacaan instruksi fetch, yang kedua, operasi pelaksanaan instruksi yaitu execute. Jadi di sini ada dibaca, kemudian dilaksanakan, fetch and execute. Di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini siklus instruksinya ya, berarti di sini ada perintah, kemudian dia mulai, kemudian dia ambil perintahnya untuk dibaca, kemudian akan dilaksanakan. Dan di sini ada kembali ke langkah pertama atau selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus eksekusi. Pada setiap siklus instruksi itu, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Karena masih membaca, ini masih di tahap siklus fetch ya. Kemudian terdapat register dalam CPU yang fungsinya tadi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. Kemudian program counter akan menambah satu hitungan setiap kali CPU itu membaca instruksi. Jadi akan dia terus bertambah sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan. Nah, kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Kemudian instruksi-instruksi dibentuk dalam kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Nah, pada saat dilakukan aksi yang diperlukan, kita akan masuk ke dalam siklus execute.
Nah, di sini ya akses CPU-nya, CPU kemudian ke memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya, kemudian ada di input output, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Kemudian pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap datanya, kemudian dia kontrol, yaitu merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusinya. Lalu ada di sini kita masuk di siklus execute atau siklus eksekusi. Yang pertama langkahnya di sini ada instruction calculation atau IAC yang mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Di sini biasanya melibatkan penambahan bilangan ya tetap alamat instruksi sebelumnya. Misalnya biasa panjang setiap instruksi 6 bit, padahal memorinya memiliki panjang 8 bit. Ini sama yang seperti saya bilang tadi overflow, maka tambahan 2 itu akan dialihkan ke alamat sebelumnya. Lalu di sini ada instruction fetch atau IF, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU-nya. Lalu selanjutnya di sini ada instruction operation decoding, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang dibentuk dan operan yang akan digunakan. Lalu di sini ada langkah yaitu operan address calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Dan hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Di sana ada operan fetch, OF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Ada data operation, DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Kemudian ada operand store, OS, yang menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah, ini diagramnya ya. Jadi tadi yang seperti sudah dijelaskan bahwa di sini IXCT instruction address calculation di sini itu menghitung alamat ya, dia menghitung alamat yang mana yang akan diambil. Kemudian dia teruskan ke instruction fetch, di sini ada IF. Nah, kemudian dia akan mendekode itu nilai-nilai yang akan dioperasikan sesuai dengan jenis instruksinya. Nah, kemudian berlanjut seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian sampai ada result. Ada result. Ya, itulah tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi CPU. Mungkin belum secara detail, tapi saya sudah berusaha menjelaskan sebaiknya, dan saya harap teman-teman juga dapat menambah wawasan yang lebih banyak lagi dengan tadi menonton video saya, dan diharapkan juga teman-teman juga lebih banyak belajar mengenai komputer dan tentunya komponen-komponen pembentuk komputer sendiri termasuk CPU tadi. Ya, demikian video yang saya buat. Terima kasih sudah mau menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.